Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dihormati Allah. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah atas ribuan nikmat yang diberikan kepada kita. Tentunya pada malam hari ini kita masih mendapatkan nikmat yang terbesar di dunia karena badan kita sehat, dan masih mendapatkan nikmat yang terbesar di akhirat karena din kita Islam. Sofyan Nusuri mengatakan, siapapun orangnya yang agamanya Islam kemudian badannya sehat, sungguh dia sudah bisa menggabungkan dua nikmat tersebut. Karena nikmat dunia adalah sehat dan nikmat akhirat adalah al-Islam. Dengan banyak nikmat tersebut, Ibnu Hazm mengatakan, "Kullu nikmatin la tuqribullah azza wa jalla fa hiya baliyah." Sesungguhnya kenikmatan, ya baik kesehatan apapun, tidak membuat kita taat kepada Allah atau lebih semangat kepada Allah adalah musibah bagi kita. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah mengikutinya. Kami dari Lembaga Kajian Islam beserta Takmir Masjid Al-Ikhlas mengucapkan jazakumullah khairan kepada para bapak ibu yang telah menkontribusikan atau menyumbang dalam berjalannya acara kajian Kamisan. Dengan kajian Kamis pada malam ini yang diisi oleh Ustadz Ibrahim LC dengan tema fikih ibadah, pada beliaunya Ustadz Ibrahim, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafikin wa ansarahum adh-dhalimin, amma ba'du. Para hadirin, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur di malam hari ini Allah mengumpulkan kita kembali setelah sebelumnya tadi kita mengerjakan salat maghrib secara berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga duduknya kita di tempat ini tentu dalam sebagian besar panjenengan dalam kondisi yang lelah, mungkin karena sudah seharian bekerja, namun Masya Allah dengan bermodalkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya bisa duduk di malam hari ini. Tentu ini adalah sebuah tanda, yang kita harapkan begitu, sebuah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi kita kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Sebagaimana Rasulullah sabdakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat, yufaqihu fid din. Salah satu yang akan Allah lakukan adalah Allah akan memahamkan dia dalam urusan agama. Sehingga sekali lagi para hadirin, semoga duduknya kita di masjid ini di malam hari ini menjadi tanda bahwasanya Allah menginginkan kita mendapatkan kebaikan di dunia, dan semoga ini juga menjadi tanda kita berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang bersama para sahabatnya dalam medan-medan jihad, dalam medan-medan dakwah, sehingga melalui perjuangan beliau dan bersama para sahabatnya Allah menjadikan Islam tegak di muka bumi. Para hadirin, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan materi kita, pembahasan tentang fikih ibadah yang
kita gunakan kitab Nailur Roja bi Syarhi Safinatin Najah sebagai kitab panduan. Memang kitab ini lebih khusus dalam mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'iyah. Namun secara berulang sudah kita sampaikan, kita tidak sedang ingin panjenengan semua berubah mazhab menjadi Syafi'iyah. Namun dalam proses belajar alangkah baiknya ketika kita mempelajari fikih ini dimulai dari satu mazhab tertentu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya ada pertanyaan dari Bapak Taufik tentang sigoh. Lafal bagaimana ketika seorang makmum itu menggantikan imam sholat Jumat yang batal di pertengahan sholat. Qadarullah, setelah saya cari-cari gak nemu. Jadi ini tetap saya sampaikan meskipun saya tidak menemukan. Jadi mungkin kalau ada jamaah yang mencari juga dan menemukan, bisa disampaikan ke saya atau mungkin bisa disampaikan ke Pak Taufik ya. Jadi bagaimana lafal niat seorang makmum yang menggantikan imam batal pas jadi imam sholat Jumat ya. Yang saya baca hanya perbedaan pendapat apakah wajib makmum itu berniat ulang atau tidak dan seterusnya, tapi lafal niatnya belum kami temukan. Jadi gitu Pak Taufik ya. Para hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pembahasan di malam hari ini kita masih berbicara sedikit tentang qudwah, yaitu bermakmum. Ada bermacam-macam jenis bermakmum, ada yang sah dan ada yang tidak sah, dan nanti mungkin juga kita masuk sedikit dalam pembahasan sholat jamak dulu. Kayaknya di malam hari ini bisa sholat jamak, kemudian jika ada kesempatan lain bisa kita sambung di sholat qashar atau mengqashar sholat lebih tepatnya. Kita awali bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ilmihi fid dharain Allahumma amin. Faslun fi suwaril qudwati ya. Pembahasan tentang berbagai bentuk bermakmum ya. Kemarin kita bahas tentang berjamaah. Apakah apa kriteria disebut berjamaah? Kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu. Nah, di sini masih ada satu pembahasan tentang bermacam-macam jenis berjamaah bermakmum ya. Suwarul qudwati tis'un, ada 9 macam bermakmum, ada 9 jenis bermakmum. Maksudnya bagaimana nanti kalau kita sebutkan insya Allah akan mudah dipahami. Tasihu fi hamsin, ada 5 jenis dari 9 ini, 5 jenis itu yang sah. Bermakmum itu menjadi sah ketika masuk dalam kategori 5 jenis ini. Sisanya 4 tidak sah. Apa yang 5? Yaitu qudwatu rajulin bi rajulin. Seorang laki-laki, sebelumnya ya. Jadi sebelum kita masuk kepada pembahasan ini, mungkin kita bisa menjelaskan dulu nanti karena disebutkan khunsa. Jadi nanti di pertengahan pembahasan nanti ada istilah. Jadi dalam fikih itu ada 3 jenis kelamin. Ya. Yang pertama rajulun, yaitu laki-laki. Ada yang di sini laki-laki, alhamdulillah. Kemudian yang kedua unsa, mar'ah, imro'atun, perempuan yang ada di belakang. Kemudian yang ketiga itu khunsa. Dalam fikih itu, dalam Islam itu ada namanya khunsa. Khunsa ini artinya banci. Tapi perlu kita ketahui Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam fikih yang disebut banci itu bukan yang biasanya ngamen-ngamen itu ya. Bukan itu. Aslinya laki-laki tapi macak pakai jilbab nang dindi, itu bukan banci ya dalam fikih. Itu haram, dosa besar. Atau sebaliknya, perempuan yang tomboy kemudian dia pakai baju laki-laki, pakai celana, kemudian potong rambut pendek atau mungkin cepak, bahkan perempuan digundul, itu bukan khunsa dalam fikih, bukan khunsa dalam Islam. Yang disebut banci dalam Islam tadi ada 3.
laki-laki, perempuan banci. Dalam Islam yang disebut banci itu ada dua kemungkinan, dan ini sangat jarang terjadi sekali. Kemungkinan pertama yang disebut banci dalam Islam itu adalah ketika dilahirkan itu memiliki dua alat kelamin sekaligus, punya alat kelamin laki-laki dan punya alat kelamin perempuan. Ini jarang, tapi ada. Maka dalam fikih dibahas. Ini jenis banci yang pertama. Jadi ketika lahir bawaannya dua, bawa yang laki-laki, bawa yang perempuan, ada dua. Nah, nanti pembahasan lanjutannya bagaimana menentukan yang seperti ini. Sebelumnya, lalu yang kedua, jenis banci yang kedua itu adalah ketika lahir itu dia tidak memiliki atau tidak membawa salah satu jenis kelamin. Jadi nggak ada tanda-tanda kelamin perempuan, tidak ada tanda-tanda kelamin laki-laki. Jadi cuma ada mungkin seperti lubang kecil kayak lubang apa namanya, sedotan. Jadi kalau kencing cuma keluar. Jadi nggak ada bentuknya. Nah, ini dalam fikih namanya khunsa, banci. Bagaimana hukumnya seperti ini? Nanti dalam fikih itu ada setidaknya beberapa cara untuk memastikan, karena dalam Islam itu tidak boleh orang itu nggak jelas statusnya. Ketika balik dia harus jelas dia laki-laki atau perempuan. Nggak boleh Senin pakai jilbab, Selasa pakai peci, nggak boleh. Pekan pertama ikut Jumatan, pekan kedua Jumatannya di atas, nggak boleh seperti itu. Dalam Islam harus jelas. Lalu bagaimana ulama menentukan jelas atau tidaknya? Salah satunya adalah nanti ketika dia mulai balik, atau mungkin kalau pertama dilihat, misalnya dia punya, maaf, dua alat kelamin tadi, mana alat kelamin yang pertama kali digunakan untuk buang air kecil. Itu ketika itu yang pertama kali, maka itulah, misalnya dia menggunakan yang pertama kali dia buang air kecil lewat alat kelamin yang laki-laki, maka dia dianggap sebagai laki-laki meskipun bawaannya ada dua. Nanti ketika sudah cukup umur dioperasi ataupun lain sebagainya. Lalu misalnya jenis yang dia tidak punya tadi alat kelamin, bagaimana menentukannya? Para ulama menyebutkan dengan tanda-tanda balik. Dengan tanda-tanda balik, misal ketika balik tumbuh jenggot, maka dia dianggap laki-laki. Nggak boleh dia tumbuh jenggot masih sholat di jamaah perempuan, nah kan nggak boleh. Pakai pakai cadar, nggak boleh, karena dengan tumbuhnya jenggot dia statusnya menjadi laki-laki. Atau mungkin ketika balik keluar darah haid, maka dia dianggap sebagai perempuan. Jadi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, itu sekilas tentang khunsa. Jadi dalam Islam itu ada 3 kategori manusia: laki-laki, perempuan, dan khunsa, banci. Tapi banci yang sudah kita sebutkan tadi adalah yang ketika lahir ada 2 kondisi. Kondisi pertama bisa jadi dia memiliki 2 kelamin sekaligus, atau kondisi yang kedua tidak ada kelaminnya dua-duanya. Dan ini sangat jarang terjadi, tapi pernah terjadi di zaman dulu. Makanya disebutkan oleh para ulama. Ya, kalau zaman sekarang ada nggak? Saya nggak tahu. Ada nggak? Ada, misalnya. Ada ya. Nanti kalau mau tahu datanya tanya sepapatan. Ya. Tapi pernah terjadi soalnya. Makanya disebutkan oleh para ulama, bukan 1 buku 2 buku. Para ulama membahas ini. Ya, jadi itu sebagai pendahuluan agar kita bisa memahami banci. Jadi jangan sampai kita membayangkan banci itu yang aslinya laki-laki kemudian macak perempuan, atau perempuan macak laki-laki, itu haram. Itu bukan banci yang diterima oleh agama kita. Karena itu termasuk dalam kategori merubah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Misal dia lahir bawa 1 kelamin, dirubah, haram, dosa besar. Dosa besar. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kita tadi ada 9 jenis bermakmum, ada 5 yang sah dan ada 4 yang tidak sah. Yang sah pertama adalah qudwatu rajulin bi rajulin, laki-laki bermakmum kepada laki-laki, sah. Yang kedua, wa qudwatu imra'atin bi rajulin, perempuan bermakmum kepada laki-laki, sah, kan gitu. Kemudian wa qudwatu khunsa bi rajulin. Yang ketiga seorang banci, tadi banci yang kita sebutkan
Definisinya menurut syariat kita, bermakmum kepada laki-laki sah, ya kan gitu. Karena dia banci kan nggak jelas tadi ya. Bisa jadi perempuan, bisa jadi laki-laki. Bermakmum pada laki-laki sah. Kemudian wa qudwatu imra'atin bi khunsa, perempuan bermakmum kepada khunsa sah. Kenapa sah? Karena misalnya perempuan bermakmum kepada banci, misalnya banci ini laki-laki, sah. Misalnya banci ini perempuan, tetap sah, kan gitu. Kemudian yang kelima, wa qudwatu imra'atin bi imra'atin, wanita bermakmum kepada wanita. Ini 5 jenis bermakmum yang sah. Itu 5 jenis bermakmum yang sah. Lalu wa tabtulu fi arba'in, ada 4 jenis bermakmum yang tidak sah, hukumnya batal. Apa yang pertama? Qudwatu rajulin bi imra'atin, laki-laki bermakmum kepada perempuan, tidak sah. Ini pernah terjadi oleh orang-orang liberal yang mereka mengatakan perempuan sama laki-laki itu sama, jadi imamnya perempuan ya sah, meskipun yang jadi makmum adalah laki-laki. Nah, pernah terjadi beberapa kali salat yang dilakukan oleh orang liberal. Kalau nggak salah di Indonesia juga pernah, tapi saya lupa ya tahun berapa itu. Saya pernah baca beritanya, itu ada aliran sesat, imamnya perempuan, makmumnya laki-laki, ya, nggak punya harga diri lagi. Nah, itu tidak sah, secara fikih tidak sah. Laki-laki bermakmum kepada perempuan. Lalu yang kedua yang tidak sah, wa qudwatu rajulin bi khunsa, seorang laki-laki bermakmum kepada banci, tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tadi jangan-jangan si banci ini perempuan. Ada kemungkinan. Banci ini kan punya 2 kemungkinan, bisa laki-laki, bisa perempuan. Kenapa si laki-laki tidak boleh bermakmum kepada banci? Karena dikhawatirkan ternyata banci ini perempuan. Dan sudah kita bahas sebelumnya tadi, laki-laki tidak boleh bermakmum kepada perempuan. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, wa qudwatu khunsa bi imra'atin, ya, banci tidak boleh bermakmum kepada perempuan. Kenapa? Karena bisa jadi si banci ini adalah laki-laki, kan gitu. Enggak, statusnya enggak jelas, itu bingungi pancen. Alhamdulillah kita ini jelas ya. Kadang-kadang kita enggak bersyukur ya gitu. Padahal di sana ada kondisi yang tidak jelas. Lalu yang keempat, wa qudwatu khunsa bi khunsa, banci bermakmum kepada banci juga tidak sah. Kenapa tidak sah? Jangan-jangan banci yang jadi imam adalah perempuan, banci yang jadi makmum adalah laki-laki. Jadi statusnya itu meragukan, jadi nggak sah. Alhamdulillah kita punya imam yang statusnya sah, itu sebuah kelebihan. Jadi ini adalah pembahasan tentang 9 macam jenis imam dan makmum. Yang 5 statusnya sah, yang 4 statusnya tidak sah. Kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Faslun fi syuruti jam'i taqdim. Kita akan mulai masuk kepada pembahasan jamak, sholat jamak. Jadi yang namanya jamak itu adalah, jadi kan sering kita dengar istilah jamak qashar gitu ya. Jadi jamak qashar itu adalah 2 istilah yang berbeda. Jamak itu memiliki hukum tersendiri, qashar juga ada hukumnya tersendiri. Sekarang kita sedang membahas tentang jamak. Apa itu jamak? Jamak itu adalah menggabungkan, ya. Kalau di sini pengertiannya adalah antusallal asru fi waqti dhuhri wal isya'u fi waqtil maghribi. Itu adalah jam'u taqdim. Menggabungkan antara zuhur dan asar, ataupun menggabungkan antara maghrib dan isya, itu jamak. Jadi yang namanya jamak itu artinya menggabungkan. Jamak itu artinya menggabungkan. Dan sudah kita pahami bahwa inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Allah telah menyebutkan sholat itu sudah ada waktunya masing-masing. Sholat subuh ada waktunya sendiri, duhur, asar, maghrib sudah ada waktunya sendiri-sendiri. Sudah pernah kita lewati. Setiap waktu sholat ada ketentuannya, kapan batas awalnya, kapan batas akhirnya.
Tapi dalam syariat kita ada yang namanya jamak, yaitu sebuah kebolehan dari syariat kita untuk menggabungkan dua sholat di satu waktu. Misal menggabungkan sholat maghrib dengan sholat isya di waktu sholat maghrib. Misalnya waktu sholat maghrib dari jam 18.55 sampai 19 berapa sekarang? 12. 19 lebih 7. Itu waktu sholat maghrib. Nah, kita mengerjakan sholat isya di waktu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita laksanakan, itu namanya jamak. Jadi intinya singkatnya tadi sebenarnya kita sudah kita paham bahwasanya dimaksud dengan jamak adalah menggabungkan dua sholat. Adapun qasar adalah memendekkan sholat yang berjumlah 4 rakaat. Nanti akan kita bahas di babnya sendiri. Nah, jadi para hadirin mati Allah, kita perlu ingat kembali bahwa setiap sholat memiliki waktunya masing-masing. Sehingga disebutkan oleh misalnya oleh Syekh dari seorang Syekh dari Aljazair bila mengatakan la yahillu tasahulun nas fil jam'i fa inna iqa'as sholati fi ghairi waqtiha min tahaddi hududillah. Tidak diperbolehkan seseorang itu bermudah-mudah dalam menjamak sholat. Siti-siti jamak, nang Bravo jamak, renang nang Pantai Lorena pegel siti jamak, tuku degan ngantri jamak. Ini termasuk dari melanggar batasan-batasan Allah. Kenapa? Karena tadi setiap sholat itu sudah ada batasnya. Waktunya sudah jelas. Dalam syariat kita sudah jelas waktu-waktu sholat. Sehingga kita sebagai seorang muslim secara dasar hukumnya tidak boleh bermudah-mudah dalam jamak. Siti-siti jamak, nggak ada masalah apa-apa, jamak. Jadi kita harus berusaha sebisa mungkin untuk meminimalisir jamak jika memang tidak ada uzur yang mendesak. Nanti kita coba sebutkan beberapa perkataan para ulama tentang uzur. Jadi ini yang harus kita pegang pertama. Yang pertama adalah jamak itu menggabungkan dua sholat. Yang kedua, setiap sholat memiliki waktu tersendiri. Yang ketiga, haram hukumnya bermudah-mudah dalam menjamak sholat. Ini harus kita pegang dulu. Lalu selanjutnya, pembahasan tentang jamak takdim. Jamak takdim adalah mengerjakan dua sholat di waktu sholat yang pertama. Misal mengerjakan duhur dan asar, menggabung duhur dan asar di waktu sholat duhur, itu namanya jamak takdim. Lalu contoh yang lain, mengerjakan maghrib dan isya di waktu sholat maghrib, itu namanya jamak takdim. Dan itu aja, nggak ada subuh sama duhur pisan-pisan lah dolek sing rodo-rodo aneh-aneh, nggak boleh. Karena dalam syariat itu cuma ada dua ini aja, duhur dan asar, maghrib dan isya. Nggak boleh maghrib dengan asar. Kok sing liyane ngono-ngono wae, aku pengen beda sithik. Isya dengan subuh. Jadi jamak itu hanya terdapat di duhur asar atau maghrib isya. Mengerjakan duhur asar di waktu sholat duhur atau mengerjakan maghrib isya di waktu sholat maghrib adalah jamak takdim. Apa alasan kita boleh mengerjakan jamak takdim? Ya. Di sini sebutkan ada 4. Ya. Ada 4 sebab kita boleh mengerjakan jamak takdim. Yang pertama, ya, al-bada'atu bil ula. Jadi syarat ini harus terpenuhi agar jamak takdimnya sah. Karena kalau kita jamak takdim tapi tidak terpenuhi 4 syarat ini, maka jamak takdimnya tidak sah. Yang pertama adalah al-bada'atu bil ula. Harus dimulai dengan sholat yang pertama. Wajib. Ya. Kita mengerjakan maghrib dan isya, maka harus sholat maghrib dulu. Tidak boleh isya dulu baru maghrib. Ketika ada yang melaksanakan sholat isya dulu baru maghrib, ketika disengaja, maka isyanya batal. Tidak sah. Dia dianggap baru melaksanakan sholat maghrib, selanjutnya dia perlu melaksanakan sholat isya lagi.
Jadi kalau melaksanakan zuhur dan asar kan jumlahnya sama, 4 sama 4, maka yang membedakan niat. Tidak boleh dia saya sholat asar dulu dalam hati, maka tidak sah sholat, batal. Sehingga harus kita perhatikan syarat jamak takdim adalah yang pertama harus dimulai dengan sholat yang lebih dulu, sholat yang pertama, dalam arti antara zuhur dan asar harus mengerjakan zuhur dulu baru asar, antara maghrib dan isya harus mengerjakan maghrib dulu baru isya. Itu syarat jamak takdim yang pertama. Lalu syarat yang kedua wa niyatul jam'i fiha, harus berniat untuk menjamak, di sholat yang pertama, meskipun pas salam. Dalam arti baik ketika berarti ihram, nanti dia niat ini adalah sholat yang pertama, habis ini saya akan sholat lagi, atau mungkin pas lagi berdiri, lagi rukuk, dalam hatinya terbersit niat untuk melaksanakan sholat selanjutnya, menjamak. Ala kulli hal, selama dia melaksanakan sholat yang pertama, zuhur ataupun maghrib, harus terbersit dalam hatinya untuk berniat menjamak. Tidak boleh ketika dia selesai, kadang-kadang kan ada sudah selesai sholat, kemudian dijawil temennya, ayo jamak. Loh, jamak toh? Yus, gak apa-apa, ayo. Gak apa-apa. Ya, berarti tidak menunjukkan apa? Dari awal dia tidak berniat. Ini tidak sah sholat jamak. Kan ada tuh, misalnya lagi safar berdua, satunya tidak tahu, sudah selesai sholat duhur, dijawil sama temennya, ayo nunggu, kenapa? Jamak sisan asare. Kemudian bilang, oleh toh? Ya wis, ayo. Nah kan kata-kata seperti ini menunjukkan bahwasannya tadi ketika dia sholat zuhur tidak ada niat sedikit pun untuk menjamak sholat, dan ini tidak sah sholat jamaknya, jamak takdim. Kenapa? Karena jamak takdim itu kan sebuah rukhsah, sebuah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana seharusnya dia sholat tiap-tiap waktu ada waktunya sendiri, di waktunya sendiri ada, tapi dia memajukan di waktu yang lain, maka harus diniatkan. Maka ini syarat yang kedua, harus berniat untuk menjamak di sholat yang pertama, sholat duhur atau sholat maghrib. Jadi ketika sholat maghrib dia harus berniat untuk menjamak dengan isya, ketika dia sholat duhur harus berniat menjamak dengan asar. Gak boleh tiba-tiba diajak jamak, yus ayo. Harus berniat, ya, karena ibadah itu butuh niat, dengan itu butuh niat. Kemudian yang ketiga adalah wal muwalatu bainahuma. Ini dalam mazhab Syafi'i adalah harus dikerjakan secara langsung dan berkesinambungan. Apa batasan langsung itu? Batasan langsung itu maksimal, jedanya itu maksimal bi allayatul al-faslu bainahuma urfan bi an yanqusu amma yasa'u rak'ataini bi akhaffi mumkinin 'alal wajhil mu'tad. Jaraknya yang paling panjang antara sholat pertama dengan sholat kedua itu adalah seukuran 2 rakaat sholat sunnah yang paling ringan yang kita kerjakan. Jadi kurang lebih 2 menit lah, anggaplah 2 menit sholat sunnah. Maka kalau kita habis sholat duhur, kita niat jamak sholat duhur, kita zikir sebentar, nggak sampai 1 menit, doa sebentar, jamak boleh. Tapi kalau kita habis sholat duhur wirid, banyak zikirnya, sholawatan geleng-geleng, jamak nggak boleh karena jedanya terlalu panjang. Jadi yang namanya jamak itu apa sih? Kan menyatukan 2 sholat kan itu. Lah kalau jedanya panjang namanya nggak menyatukan, jadi satu. Jadi dalam ulama Syafi'iyah mereka menyebutkan dengan istilah jamak, maka tidak boleh ada jeda yang terlalu panjang. Batasannya apa jeda yang panjang itu? Seukuran 2 rakaat sholat sunnah yang ringan. Ya kurang lebih 2 menit, 2 menit setengah, 3 menit lah. Tempol itu. Tak boleh lebih daripada itu. Dengan HPC, telepon-teleponan saya.
ngecek motor mobil ono taga mlebu meneh nang masjid, kesuwen. Sudah terlalu lama. Maka ketika dia sudah terlalu lama jedanya, tidak boleh melangsungkan sholat selanjutnya karena tidak terpenuhi syarat jamak takdim. Dan kemudian ulama juga menyebutkan ada beberapa kegiatan yang ketika itu menjadi jeda antara sholat pertama dengan sholat kedua, termasuk di antara yang dimaafkan karena masih erat kaitannya dengan sholat. Contohnya, fala yadurrul faslu biwudu'in, misalnya dia wudu, sholat duhur, salam, kentut dud, batal. Wudunya jauh tempatnya, maka dalam hal ini meskipun lebih dari 2 menit, 3 menit, maka ini termasuk yang dimaafkan. Kenapa? Karena ini sangat erat dengan kaitannya dengan sholat itu sendiri. Atau misal wa tayammumin, tayamum, atau wa talabin khafifin wala ghaira muhtajin ilaih, atau mungkin pergi sebentar untuk mencari, kita sudah pernah lewat bab tayamum. Tayamum itu paling jauh jadi mencari air itu kurang lebih kan berapa ratus meter dulu itu ya, hampir 200 meteran kita mencari air itu baru disebut dikatakan nggak ada air. Jadi nggak boleh mengatakan mencari air tapi kono banyu tayamum, nggak seperti itu. Kalau kita di hutan atau di padang pasir atau di tempat-tempat yang kita tidak kenal, kita dikatakan boleh tayamum, sah tayamum itu setelah mencari air. Yang namanya mencari itu seperti apa? Nah, kalau di madzhab Syafi'iyah itu dibatasi 300 dirok atau kurang lebih 180-an meter nyari air. Nyari air keliling nggak nemu baru boleh sah tayamum. Jangan sampai pelongo-pelongo gini nggak nyari air, habis sholat jalan 5 menit ketemu air, nggak sah sholatnya. Karena memang air itu harus dicari. Nggak boleh orang itu mengatakan nggak ada air, nggak boleh. Karena tayamum ini pengganti. Nah, jadi termasuk tadi setelah sholat duhur dia mencari sebentar air karena dia batal mau tayamum tapi memastikan, maka itu juga diperbolehkan. Jadi ada beberapa jeda dalam pembahasan jamak takdim itu yang dimaafkan, yang ketika itu menjadi jeda antara sholat pertama dengan sholat yang kedua. Sholat pertama dengan sholat yang kedua. Hukum asalnya sholat jamak itu harus dilakukan langsung. Ya. Jeda maksimalnya adalah seukuran 2 rakaat sholat sunnah yang ringan. Sholat sunnah yang ringan. Itu syarat yang ketiga dari sahnya jamak takdim. Lalu yang keempat, syarat sah yang keempat, sahnya jamak takdim itu disyaratkan yang keempat adalah wadawamul udri. Udurnya masih ada. Ketika udurnya adalah safar, maka baik di sholat pertama maupun di sholat yang kedua dia masih terhitung safar. Nggak boleh ketika di sholat pertama dia masih safar, pas di sholat kedua dia sudah hitungannya nggak safar. Itu gimana ceritanya? Kalau di buku fikih dijelaskan, misal orang yang naik kapal, dia naik kapal, sholat jamak, niatnya jamak, sholat duhur, salam, pas sholat asar, kapalnya sudah berlabuh di kampungnya. Maka ini menurut fikih Syafi'i, menurut fikihnya madzhab Syafi'iyah, dikatakan yang seperti ini tidak sah jamak takdimnya. Maka dia nanti udah, karena sudah berlabuh, sholat yang kedua nanti dikerjakan tepat waktu. Kan sudah di rumah, misalnya gitu. Jadi udurnya harus masih ada. Kalau menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, dalam madzhab Syafi'i termasuk udur untuk melaksanakan jamak takdim adalah sakit, dan tentunya sakit di sini adalah sakit yang parah. Beliau menyebutkan ma yasukku ma'hu fi'lu kulli fardin fi waqtihi, yang menjadikan seseorang itu berat untuk melaksanakan sholat fardu tepat pada waktunya. Jadi sakitnya parah. Jadi bukan sakit panu ya sakit itu, tapi ya itu kan penyakit maksudnya ya. Bukan panu jamak, enggak, bukan. Cantengan jamak. Jadi yang namanya penyakit yang boleh seseorang itu untuk jamak adalah
penyakit yang parah sehingga dia kesulitan untuk mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Misal stroke misalnya, dia wudhu saja harus diwudukan orang lain, kesulitan, penuh kesulitan, maka seperti ini dia boleh menjamak sholat. Atau mungkin penyakit-penyakit yang lain, sulit untuk bisa, punya berat mengerjakan sholat tepat pada waktunya, di masing-masing waktunya itu kesulitan, maka dia boleh menjamak. Dia boleh menjamak. Kemudian para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentang udur. Ya, tadi udur itu ada safar, kemudian sakit dan mator. Ini yang disepakati dalam mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah itu 3 ini. Jadi karena hujan, ya, karena hujan itu juga boleh kita menjamak takdim. Kita sedang bahas tentang jamak takdim. Jadi ketika hujan kita boleh jamak takdim, dan sudah pernah kita sampaikan jamak takdim ketika hujan itu ketika hujannya itu ada di sholat pertama, ada juga di sholat yang kedua, ya. Di awal sholat yang kedua itu masih hujan. Maksudnya ketika takbir, misalnya kita mau jamak takdim maghrib isya karena hujan, maka di takbir sholat isya itu masih hujan. Meskipun bertakbir amin, hujannya mandek, lanjut sholat isya-nya, tidak apa-apa, karena sudah terpenuhi syarat sah untuk melaksanakan jamak takdim adalah adanya udzur berupa mator ketika memulai sholat isya. Kemudian juga untuk jamak mator, ya ini karena berkaitan dengan jamak takdim, jamak mator, maka ini biasanya hujan deras, ya, hujan deras. Kalau standarnya para ulama ya yang membasahi pakaian, yang akan menjadikan pakaian basah, ya sampai kita butuh payung untuk pergi ke masjid, maka itu termasuk dari kategori hujan yang boleh seseorang itu menjamak. Adapun kalau cuma gerimis-gerimis kecil, itu maka tidak diperbolehkan. Dan sebenarnya jamak mator ini juga berlaku tidak hanya maghrib isya, tetapi juga duhur asar. Meskipun kalau di kita lihat duhur masih udane bledek-bledek itu nggak akan jamak, ya gitu ya. Karena jarang sekali, meskipun secara syariat nggak apa-apa, nggak jamak nggak apa-apa kan gitu. Dalam arti secara hukum sebenarnya boleh ketika imam misalnya melihat pas sholat duhur hujan sangat deras sekali, maka boleh dia menjamak dengan asar. Meskipun kalau di lingkungan kita selama yang saya alami sendiri itu hampir nggak pernah, saya ingat saya ada jamak duhur asar disebabkan mator, ya. Jadi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, dalam mazhab Syafi'i untuk udzur yang boleh jamak itu setidaknya hanya 3. Safar, kemudian karena sakit, kemudian karena hujan. Tapi mazhab yang paling banyak memberi udzur untuk jamak itu mazhab Hambali. Mazhab Hambali. Jadi untuk mazhab Hambali ini termasuk di dalam mazhab itu misalnya disebutkan oleh Syekh Al-Bahuti dalam Kasful Qana', ya. Beliau menyebutkan tentang alasan-alasan boleh jamak gitu ya. Ala kulli hal, apa para hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang penting untuk kita ingat kembali adalah jamak ini adalah sebuah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala yang menerapkan jamak itu ada aturan mainnya. Tidak boleh kalau enak jamak ya saya jamak lagi ngarit pegel-pegel panas yus jamak sisanya yang kok pegel ngarit misalnya. Atau mungkin apalah kerja apa mungkin di TPI, apa di kerja di TPI itu yang kalau bongkar misalnya bongkar langsung akeh pegel kabeh duhur pegel kabeh jamak wis enggak seperti itu. Karena tadi kita sampaikan sholat itu memiliki waktunya tersendiri, dan kalau kita ingin menjadikan satu sholat itu di waktu yang lainnya, maka harus ada udzur, yang mana udzur itu paling minimal menjadikan kita sangat berat sekali untuk melaksanakan tepat pada waktunya. Contohnya tadi ya sakit misalnya, atau mungkin seorang murdiah. Kalau dalam mazhab Hambali itu ada satu pembahasan seorang ibu yang menyusui, ya, ibu yang menyusui yang mungkin di zaman itu tidak ada
pempes gitu ya, nggak ada pempes, jadi zaman dulu nggak ada pempes, jadi kalau kencing ya langsung gerujak. Jadi dia karena menyusui sering terkena najis. Tapi kalau sekarang kan ada pempes, beda hukumnya kan itu ya, lebih mudah. Kalau dulu mungkin ibu menyusui disebutkan dalam kitab itu, ibu menyusui karena sering terkena najis anaknya, maka dia akan sangat kesulitan sekali mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Maka menurut mazhab Hambali, ibu yang seperti ini karena kesulitan sholat tepat pada waktunya berat, maka dalam mazhab Hambali dibolehkan menjamak. Tapi kalau ibu-ibu zaman sekarang kan gampang, kayak pempes isuk duhur bu kayak duka ganti, gampang, lebih mudah. Jadi tidak sampai najis itu tidak sampai meluber ke pakaiannya. Tapi kalau zaman dulu karena belum ada pempes mungkin ya, jadi najis seorang bayi itu sering terkena pakaiannya, sidik-sidik nyuci harus wudu lagi kan. Nah, itu sehingga kalau sholat tepat waktu sulit, maka dalam mazhab Hambali diberi keringanan, boleh jamak. Atau mungkin dalam mazhab Hambali yang boleh jamak yang lain, misalnya al-mustahadah, wanita yang selalu mengeluarkan darah, atau mungkin kalau laki-laki itu yang terkena penyakit beser ya, yang tidak bisa menahan kencing, kan ada penyakit itu ya, tidak bisa menahan kencing. Apa namanya? Ya, kalau anyang-anyangan rada kebelet-kebelet gitu kan. Tapi beser itu nggak bisa nahan. Kalau anyang-anyang kan bisa nahan tapi kebelet kencing terus kan gitu. Tapi kalau beser itu ditahan, ya apa ya namanya? Otot untuk menahan itu kendo gitu ya. Tahan malah keluar. Nah, ini sebuah penyakit dalam Islam. Menurut mazhab Hambali, dia diberi keringanan ketika dia sudah bersuci sekali. Kan kita sudah pernah bahas dalam bab wudu, bagaimana wudunya orang yang terkena penyakit beser kan itu. Karena sulitan sekali, apalagi dia sudah sepuh, beser, wudu, pegel kabeh awake. Maka yang seperti ini dalam Islam diberi keringanan, masya Allah. Karena Islam itu patokannya adalah kemudahan dan itu. Tapi kemudahan yang memiliki batas dan aturan main, bukan kemudahan sakar PDW. Jadi ada kemudahan, tetapi kemudahan yang sudah ditetapkan batas-batasnya oleh para ulama. Jadi secara mazhab Syafi'i sedikit udzur yang membolehkan kita untuk melaksanakan jamak. Ya, tapi dalam mazhab yang lain agak ada kemudahan. Contoh dalam Hambali, intinya apa? Selama kita sangat sulit dan berat jiwa kita, atau bahkan mungkin bisa terancam anggota tubuh kita bisa hilang misalnya. Karena dalam fikih gitu bahasanya. Atau mungkin nyawa kita bisa terancam ketika sholat tepat waktu. Gimana contohnya ya? Atau mungkin hal-hal yang lain, maka boleh jamak. Ala kulli hal patokannya adalah boleh jamak itu kalau secara lintas madhab adalah ketika ada uzur, yang mana uzur itu adalah uzur yang sangat memberatkan sekali. Uzur yang sangat memberatkan sekali. Dalam bahasa para ulama itu kullu ma yujibu tadyik 'alal badani awin nafsi awil mal fid dunya wal akhirati wa fil hali wal ma'al. Setiap kondisi yang menjadikan hati kita itu kesusahan, baik hati kita karena ketakutan, atau mungkin badan kita bisa, mungkin sebagian fungsi anggota tubuh bisa cacat atau dan lain sebagainya, atau nyawa kita bisa terancam, atau harta kita mungkin kalau kita sholat tepat waktu bakal banyak maling dan lain sebagainya. Maka dalam kondisi-kondisi yang mendesak seperti itu, dalam kitab-kitab yang sudah kami baca itu dibolehkan. Tapi kalau cuma pulaan yang bravo jamak melok sopo ya ini itu kita harus punya patokan. Karena saya sering dengar itu nang samudra jamak, bakso jamak, iki sakarepe dhewe ibadah. Jadi kita beribadah, memang Islam itu punya acuan apa? Ibadah itu ada keringanan, tapi keringanan yang bukan sakarepe dhewe, ada batasan-batasan yang harus kita perhatikan. Tadi ada masyaqqah, ada satu hal berat yang bisa mengancam keamanan kita, mengancam nyawa, atau mungkin mengancam harta kita. Allah alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dulu. Berarti di pertemuan yang akan datang insyaallah kita lanjutkan di jamak takhir
dan pembahasan tentang mengqashar salat biidznillah. Allah alam bisawab. Sekian, banyak kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Saya kembalikan kepada pembawa acara, semoga bisa dipahami tentang syarat-syarat jamak takdim yang 4, yaitu mengawali dengan sholat yang pertama, berniat menjamak di sholat yang pertama, yang ketiga yaitu harus dikerjakan berurutan langsung dan tidak ada jeda yang panjang, lalu yang keempat uzur untuk menjamak ada di sholat pertama, ada juga di sholat yang kedua. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jazakumullah khairan atas pemaparannya Ustaz Ibrahim. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Kami buka sesi pertanyaan, atau kalau nggak ada pertanyaan kita Komat. ngalihan. Ada pertanyaan? Ya, kalau gitu break adzan dulu ya. Wedi takut. Asir.